Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Administratif Pemilu nomor register 07 LP garing PP garing ADM garing RI garing 00.00 garing 5 Romawi garing 2019 dan 08 garing LP garing PP garing ADM garing RI garing 00.00 garing 5 Romawi 2019 dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para pihak pelapor dan terlapor dan juga kawan-kawan yang hadir pada sidang hari ini. Hari ini kami mengagendakan pembacaan putusan atas perkara langsung dua perkara yaitu 07 dan 08. Ya, sebelum kami bacakan, dipersilakan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir pada sidang hari ini. Dipersilakan dari pelapor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia majelis, yang terhormat terlapor, perkenalkan sebelah kanan saya ada Bapak Sufmi Dasko Ahmad selaku pemberi kuasa prinsipal. Saya Maulana Bungaran selaku kuasa hukum. Sebelah kanan sana ada Ibu Anggi, Pak Cepi, belakang Nita dan Dinda selaku kuasa hukum. Terima kasih majelis. Terima kasih kepada pelapor. Selanjutnya dipersilakan kepada terlapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlapor hadir, saya Setia Indra Arifin dan Ahmad Wildan Sukoya, kuasa terlapor. Terima kasih. Terima kasih kepada terlapor. Ini kami bacakan pokok-pokok pertimbangan hukumnya aja ya. Bisa disepakati ya, para pihak ya. Karena kalau dibaca semuanya agak panjang. Oke. Kami mulai dari nomor 07. Bismillah. Ini. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia putusan nomor 07 garing LP garing PP garing ADM garing RI garing 00.00 garing 5 Romawi garing 2019. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, menimbang A, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum dari nama Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SH MH, pekerjaan wira swasta anggota DPR RI, alamat Jalan Danau Buyan F2 Romawi garing 70 dan seterusnya yang dibacakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2019 yang memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran SH dan kawan-kawan yang berkedudukan di kantor Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 62 A Menteng Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor. Melaporkan nama terlapor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, alamat Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat, nomor telepon, email dianggap dibacakan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17 HK.07.4 garis hubung SU garing 03 garing KPU garing 4 Romawi garing 2019 tanggal 6 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Hashim Asy'ari SH MSI PhD dan kawan-kawan yang berkedudukan di kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai terlapor. Dengan laporan bertanggal 2 Mei 2019 yang telah dicatat dalam buku registrasi dengan nomor 07 garing LP garing BP garing ADM garing RI garing 00.00 garing 5 Romawi garing 2019 tanggal 6 Mei 2019 telah membaca laporan pelapor, mendengar keterangan pelapor, mendengar jawaban terlapor, mendengar keterangan terlapor, mendengar keterangan saksi-saksi, mendengar keterangan ahli, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pelapor dan terlapor. B. Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan hasil sebagai berikut. Uraian laporan pelaporan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya mohon Ibu Ratna Dewi untuk membacakan. Uraian laporan pelapor, 1. Kewenangan Bawaslu Republik Indonesia dianggap dibacakan.
2. Kedudukan hukum pelapor dianggap dibacakan. 3. Kedudukan hukum terlapor dianggap dibacakan. 4. Tenggang waktu pengajuan laporan dianggap dibacakan. 5. Uraian laporan dianggap dibacakan. Pertimbangan Majelis Pemeriksa. 7.1 Fakta-fakta persidangan. Bahwa terdapat sistem informasi penghitungan suara situng yang dikelola dan dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU melalui website pemilu2019.kpu.go.id Vide Bukti P3. 7.1.2 bahwa situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil pemilihan umum. Vide pasal 1 angka 53 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara. 7.1.3 bahwa KPU telah melaksanakan sosialisasi sebelum penggunaan situng sebagai perangkat penyampai informasi dalam proses penghitungan, rekapitulasi perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu kepada semua kalangan. Pada kesempatan tersebut, teknis penggunaan situng hingga tampil situng turut disosialisasikan. Vide Bukti T2. 7.1.4 bahwa KPU telah melaksanakan kegiatan uji coba dengan mengundang seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu dan juga mengundang beberapa pimpinan lembaga swadaya masyarakat dan memerintahkan kepada seluruh jajaran di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota untuk melaksanakan uji coba situng pemilu 2019 secara serentak pada tanggal 2 dan 10 April di seluruh Satker KPU. Vide Bukti T3 dan T4. 7.1.5 bahwa situng KPU ditampilkan diagram dan presentasi perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019, warna kuning untuk pasangan calon nomor urut 1 dan warna biru untuk pasangan calon nomor urut 2. Vide Bukti P59. 7.1.6 bahwa terdapat kesalahan kekeliruan penginputan formulir C1 di aplikasi situng KPU. Vide Bukti P4A, P4B, P4C, dan bukti P5 sampai dengan P58, P60 sampai dengan P67, serta keterangan saksi Hanfi Fajri, saksi Zulham Effendi, dan ahli Hairul Anas Suwaidi, serta jawaban terlapor angka 14 halaman 25 sampai 26. 7.1.7 bahwa terhadap kesalahan kekeliruan penginputan formulir C1 di aplikasi situng KPU sebagian besar telah diperbaiki dan ada yang sementara diperbaiki oleh KPU. Vide Bukti T8 dan jawaban terlapor angka 13 halaman 25. 7.1.8 bahwa terdapat kondisi yang tidak bisa diperbaiki di situng, yaitu apabila sumber C1 yang bermasalah dalam kurung keterangan terlapor dalam sidang. 7.2 penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa. 7.2.1 kewenangan KPU menggunakan aplikasi situng. Bahwa dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak ditemui adanya perintah atau delegasi pengaturan lebih lanjut tentang situng. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 justru hanya menentukan 1. Penulisan hasil penghitungan suara dan penuangan hasil penghitungan suara ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara pemilu menggunakan format diatur dalam peraturan KPU sebagaimana diperintahkan dalam pasal 400, pasal 404 dan pasal 408, dan 2. Pengumuman hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada masyarakat melalui tempat umum bagi PPS dan PPK dan media massa bagi KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU Republik Indonesia sebagaimana diperintahkan dalam pasal 391, pasal 393 ayat 5, pasal 398 ayat 7, pasal 402 ayat 7, dan pasal 405 ayat 7. Jadi yang diperintahkan Undang-Undang 7 tahun 2017 kepada KPU hanyalah menyusun format penulisan dan pengumuman hasil penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara kepada masyarakat di tempat umum atau melalui media massa.
bahwa memang pada pasal 536 Undang-Undang 7 tahun 2017 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Namun pasal 536 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur terkait tindak pidana pemilu, tetapi tidak dijabarkan sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu yang dimaksud. Apabila dicermati lebih lanjut sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu tersebut terkait dengan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dijelaskan pasal 390 ayat 1, pasal 391, pasal 393 ayat 5, pasal 398 ayat 4, pasal 398 ayat 7, pasal 402 ayat 7, dan pasal 405 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Bahwa peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 yang dijadikan dasar hukum situng, keberadaannya justru dimaksudkan dalam rangka memberikan pengaturan lebih lanjut tentang 1. Pemberian bantuan kepada pemilih disabilitas sebagaimana diperintahkan pasal 356 ayat 3 Undang-Undang 7 tahun 2017. 2. Waktu berakhirnya pemungutan suara sebagaimana diperintahkan pada pasal 367 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. 3. Pelaksanaan pemberian suara sebagaimana diperintahkan pasal 386 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 4. Format penulisan penghitungan suara sebagaimana diperintahkan pasal 387 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan 5. Format sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana diperintahkan pasal 389 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa dengan demikian pengaturan situng ke dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 dan peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 bukan berdasarkan perintah atau delegasi pengaturan dari Undang-Undang 7 tahun 2017, melainkan hanya sebatas pelaksanaan kewenangan diskresionir KPU dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang diakibatkan tidak lengkapnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dalam mengatur pemberian informasi kepada publik terkait tahapan penyelenggaraan pemilu dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Hal demikian telah sejalan dengan tujuan penggunaan diskresi sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat 2 huruf B dan huruf D Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Bahwa majelis berpendapat kebijakan situng yang diatur peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 dan peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 bukan berarti dikatakan tidak memiliki dasar hukum. Justru kehadiran situng dalam kedua peraturan KPU tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan pasal 13 huruf B Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di mana KPU diberi wewenang untuk menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Bahwa lebih dari itu menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 junto pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang ditetapkan KPU merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tidak hanya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tapi juga dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam konteks perkara akuo keberadaan peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 dan peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 sebatas yang mengatur tentang situng tetap memiliki dasar hukum karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki KPU. Bahwa meski keberadaan situng merupakan inisiatif atau hanya sebatas diskresi KPU, namun yang pasti situng dihadirkan dalam rangka memenuhi tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan KPU kepada publik dan hal tersebut juga dalam rangka mendukung tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Bahwa oleh karena itu majelis berpendapat bahwa keberadaan situng KPU sebagaimana yang diatur ke dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 dan peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 dan peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 tetap memiliki dasar hukum yang pasti dan dengan sendirinya memberikan dasar kewenangan bagi KPU untuk menyelenggarakan situng. KPU tetap dapat menyelenggarakan situng sampai pada berakhirnya tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kerja-kerja KPU terhadap publik. Dalam hal ini tujuan untuk mewujudkan manajemen tata kelola pemilu yang baik dan keterbukaan akses informasi bagi publik dapat terwujud melalui keberadaan situng. 1.2.1 Urgensi keberadaan sistem informasi penghitungan suara situng KPU. Bahwa pasal 3 huruf F Undang-Undang 7 tahun 2017 telah menggariskan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu selain harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, penyelenggaraannya juga harus memenuhi prinsip keterbukaan. Pengaturan yang demikian dimaksudkan selain untuk mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 huruf B dan huruf E Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019.
Bahwa dianutnya asas keterbukaan ini merupakan wujud dari keharusan adanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu kepada publik. Asas ini menghendaki agar setiap warga negara berhak untuk mengakses informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu. Warga negara berhak mengawal dan sekaligus memberikan koreksi ketika terdapat berbagai kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Bahwa konsekuensinya KPU sebagai organ undang-undang yang bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 berkewajiban untuk menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. VD pasal 14 huruf C Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Bahwa keharusan bagi penyelenggara pemilu untuk mengedepankan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas, pengaturan yang demikian pada prinsipnya selaras dengan semangat penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik AUPB sebagaimana digariskan dalam pasal 10 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dalam kurung Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu, KPU tentu tidak dapat dipisahkan dari pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Bahwa untuk menjamin prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, KPU telah mengembangkan suatu aplikasi sistem informasi kepemiluan yang diberi nama Sistem Informasi Penghitungan Suara atau disingkat Situng yang selanjutnya dipublikasi oleh KPU melalui website Pemilu 2019. Bahwa aplikasi Situng KPU ini ditempatkan sebagai pelaksanaan fungsi pelayanan KPU kepada masyarakat guna memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang proses penghitungan suara dalam Pemilu 2019. Akan tetapi aplikasi Situng ini tidak ditempatkan sebagai hasil resmi, melainkan hanya media pembanding dari tahapan rekapitulasi yang sedang dilaksanakan bersamaan dengan tahapan rekapitulasi yang dilakukan secara manual. Situng hanyalah sebagai perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil pemilihan umum. Situng dihadirkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang dapat diakses secara cepat dan segera serta dapat dipercaya terkait hasil pemilu. Sementara proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang membutuhkan waktu yang relatif lama. Bahwa dengan demikian, keberadaan Situng KPU memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan informasi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik. Melalui instrumen Situng, masyarakat dapat mengikuti perkembangan hasil pemilu tersebut secara terbuka, sehingga masyarakat juga mampu memantau dan mengawasi setiap proses perolehan suara khususnya di tingkat KPPS yang telah mereka ikuti sebelumnya, membandingkannya dengan rekapitulasi yang berjalan selanjutnya di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga ke pusat, maupun mengoreksi kekeliruan yang terjadi pada tahap-tahap tersebut, baik yang berada dalam proses penghitungan suara seperti pada formulir model C1 di tingkat KPPS, maupun pada saat rekapitulasi di tingkat selanjutnya. Terlepas dari kedudukannya yang digunakan sebatas sebagai media penyampaian informasi, tentu saja hal tersebut tetaplah penting untuk mampu menyampaikan dengan segera hasil-hasil pemilu untuk semua jenis pemilu kepada masyarakat. Bahwa sebagai suatu aplikasi teknologi informasi keberadaan Situng bukan berarti tanpa masalah. Dalam pelaksanaannya banyak ditemui adanya kesalahan dalam tabulasi dan entry data hasil penghitungan suara berbasis C1, termasuk yang dilaporkan pelapor dalam perkara akuo. Sebagai suatu aplikasi, tentu bekerjanya aplikasi Situng ini bisa saja terjadi kekeliruan. Tetapi yang dapat dipastikan kekeliruan tersebut bukan pada sistem informasi Situngnya, namun terkait dengan pengisian formulir model C1 yang keliru isi oleh petugas. Lagi pula, berbagai kesalahan penginputan data suara melalui aplikasi Situng ini telah diperbaiki dan diverifikasi ulang, baik karena temuan KPU sendiri atau berdasarkan laporan dari peserta pemilu dan masyarakat umumnya. Bagi masyarakat yang menemukan kekeliruan semacam itu melalui Situng, tentu dapat melaporkan kepada petugas KPU beserta jajarannya, atau pula kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, dan selanjutnya informasi atas kekeliruan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar serta meluruskan informasi yang keliru sesuai fakta disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang dimilikinya. Dengan kata lain, yang salah bukan aplikasinya melainkan operator yang salah dalam menginput data ke sistem
aplikasi. Oleh karenanya, keberadaan situng hendaknya tetap dipertahankan sebagai suatu instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemilu bagi masyarakat. Bahwa meskipun demikian, KPU dalam menggunakan aplikasi situng ini harus tetap memperhatikan mengedepankan ketelitian dan akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dan KPU harus memperhatikan setiap masukan perbaikan data. Apabila dirasa data yang terdapat dalam aplikasi situng itu keliru, dengan terlebih dahulu memverifikasi data masukan perbaikan. Kami ulangi, dengan terlebih dahulu memverifikasi data masukan perbaikan telah sesuai dengan data asli yang dimiliki oleh KPU dan atau pihak-pihak yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, untuk menjamin hal tersebut, KPU hendaknya menerapkan standar teknis yang ketat dalam melakukan verifikasi dan publikasi data situng, sehingga data yang tersaji dalam situng adalah data yang benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan sajiannya tidak menimbulkan polemik dan keresahan di dalam masyarakat. KPU berkewajiban untuk memastikan data yang dimasukkan dalam situng melalui website Pemilu 2019 adalah data yang valid, telah terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, dan memastikan kepada masyarakat bahwa KPU telah menyelenggarakan pemilu secara transparan, independen, imparsial, dan berkeadilan. Bahwa prinsip keterbukaan haruslah dimaknai bahwa data yang ditampilkan atau dipublikasikan adalah data yang valid, telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam scan, masih terdapat kesalahan atau kekeliruan penginputan hasil pemindaian atau scan salinan formulir C KPU, model C1 PPWP, model C1 DPR, model C1 DPD, model C1 DPRD Provinsi, dan model C1 DPRD Kabupaten Kota di aplikasi situng KPU. Walaupun sebagian besar telah diperbaiki dan ada yang sementara diperbaiki oleh KPU, namun terdapat kondisi yang tidak bisa diperbaiki di situng, yaitu apabila sumber C1 yang bermasalah, sehingga tabulasi yang ditampilkan tidak memenuhi prinsip keterbukaan. Untuk itu KPU berkewajiban untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam penginputan data ke dalam situng agar tidak terjadi kesalahan penginputan yang dapat menimbulkan masalah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. C. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengaturan situng ke dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 dan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 dibentuk berdasarkan adanya kewenangan KPU yang diberikan pasal 13 huruf B Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Ditujukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum sebagaimana digariskan pasal 22 ayat 2 huruf B dan huruf D Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 sehingga keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Oleh karena itu, pengaturan situng dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 dan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. 2. Keberadaan situng KPU memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan akses informasi bagi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik sehingga tidak bertentangan dengan asas terbuka sebagaimana tercantum dalam pasal 3 huruf F, pasal 4 huruf B dan huruf E dan pasal 14 huruf C Undang-Undang 7 tahun 2017 junto pasal 10 ayat 1 huruf F Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Oleh karena itu KPU berkewajiban untuk mempublikasikan data perolehan suara melalui aplikasi situng dengan data yang telah terverifikasi memiliki validasi dan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, 4 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Mengadili. 1. Menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng. 2. Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara garing situng. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Indonesia oleh 1. Abhan sebagai ketua, 2. Ratnadai Petalolo sebagai anggota, 3. Fritz Edward Siregar sebagai anggota, 4. Muhammad Ahyuddin sebagai anggota, 5. Rahmat Bagja sebagai anggota. Pada hari Selasa, tanggal 14 bulan Mei tahun 2019 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
16 bulan Mei tahun 2019. Demikian telah kami bacakan putusan nomor 07. Selanjutnya kami bacakan putusan 08. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, putusan nomor 08 garing LP garing PP garing ADM garing RI garing 00 garing 5 Urai garing 2019 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang A. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku register temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu laporan dari nama Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SHMH, pekerjaan kewarganegaraan, alamat, nomor telepon dianggap dibacakan. Dengan ini memberi kuasa sepenuhnya dan memilih kedudukan hukum domisili pada kantor kuasanya seperti tersebut di bawah ini kepada 1 Maulana Bungaran SH nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 14 dianggap dibacakan. Para advokat konsultan hukum pada kantor Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional yang beralamat di Jalan Hasokro Aminoto nomor 62A Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut pelapor. Melaporkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 RT 8 RW 4 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Ibu Kota Jakarta, selanjutnya disebut terlapor. Melalui laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 3 Mei 2019 yang telah dicatat dalam buku register dengan nomor 08 garing LP garing PP garing ADM garing RI garing 00.00 garing 5 Romawi garing 2019 tanggal 3 Mei 2019 telah membaca pokok laporan pelapor, mendengar keterangan pelapor, mendengar jawaban terlapor, mendengar keterangan saksi-saksi, mendengar keterangan ahli, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pelapor dan terlapor. B. Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan hasil sebagai berikut. Urian laporan pelapor dianggap dibacakan. Selanjutnya mau dibacakan oleh Bapak Rahmat Bagja. Dua, bukti-bukti pelapor dianggap dibacakan. Keterangan lembaga terkait, keterangan pihak terkait Bapak Arya Poltreking dianggap dibacakan. Jawaban pelapor dianggap dibacakan. Pertimbangan Majelis Pemeriksa 7.1 fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak pernah mengumumkan secara resmi terkait dengan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat pada pemilihan umum tahun 2019 baik pada media massa maupun website lembaga Komisi Pemilihan Umum, bahwa terdapat pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat tidak mengetahui dari Komisi Pemilihan Umum, melainkan mengetahui dari media serta berdasarkan pengalaman melaksanakan kegiatan survei pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelumnya yang mewajibkan harus mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum. Bahwa selama masa tahapan pemilu berlangsung terdapat 44 lembaga survei yang mendaftarkan diri sebagai pelaksana pada penghitungan cepat pada penyelenggaraan pemilu dan data tersebut 40 lembaga survei dinyatakan diterima dan tersertifikasi oleh terlapor. Sementara 4 lembaga survei dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Bahwa 4 lembaga survei dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 1. Survei dan Polling Indonesia. 2. Nurjaman Center for Indonesian Democracy. 3. Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. 4. Onlinesumut.com. Bahwa dari 40 lembaga yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum, 3 lembaga mendaftar sebagai lembaga survei dan 37 lembaga mendaftar sebagai lembaga penghitungan cepat pemilu tahun 2019. Bahwa 37 lembaga yang mendaftarkan diri sebagai pelaksana penghitungan cepat pada penyelenggaraan pemilu yaitu 1 sampai 37 dianggap dibacakan.
bahwa terdapat perbedaan hasil dari penghitungan cepat oleh lembaga penghitungan cepat pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dengan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum menggunakan rekrutasi manual dan input data situng pada Provinsi Bengkulu. Bahwa terdapat 8 lembaga pelaksana kegiatan hitung cepat dalam pemilihan umum yang memasukkan laporan ke Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 26 April 2019, yaitu Lingkaran Survei Kebijakan Publik, Citra Publik Indonesia, 3. Survei Strategi Indonesia, 4. Jaringan Isu Politik, 5. Lingkaran Survei Indonesia, 6. Citra Komunikasi LSI, 7. Konsultan Citra Indonesia, dan 8. Citra Publik. Bahwa terdapat 2 lembaga kegiatan hitung cepat dalam pemilihan umum tahun 2019 yang memasukkan laporan ke Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 2 Mei 2019 yang terdiri dari 1. Saiful Mujani Research and Consulting, dan 2. Indikator Politik Indonesia. Bahwa terdapat 5 lembaga pelaksana kegiatan hitung cepat dalam pemilihan umum tahun 2019 yang memasukkan laporan Komisi Pemilihan Umum setelah tanggal 2 Mei, yaitu 1. Carta Politik Indonesia, 2. Indobarometer, 3. Rekata Institute, 4. Lembaga Survei Kuadran, dan 5. Konsepindo Research and Consulting. Bahwa terdapat 22 lembaga pelaksana kegiatan hitung cepat dalam pemilihan umum tahun 2019 yang belum memasukkan laporan ke Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Radio Republik Indonesia, 2. Penelitian dan Pengembangan Kompas, 3. Indeks Stat Konsultan Indonesia, 4. Jaringan Suara Indonesia, 5. Public Center, 6. Sirus Network, 7. Media Survei Nasional, 8. Indodata, 9. Celebes Research Center, 10. Roda 3 Konsultan, 11. Indomatric, 12. Bukaptis, 13. Pusat Riset Indonesia, 14. PT Data LSI, 15 Center for Strategic and International Studies, 16 Foxpol Center Research and Consultant, 17 Fixpol Media Polling Indonesia, 18 Sirus Surveyor Group, 19 Arus Survei Indonesia, 20 Polmark Indonesia, 21 PT Parameter Konsultindo, dan 22 lembaga Real Count Nusantara. Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak pernah melakukan sosialisasi kepada lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat pada pemilihan umum tahun 2019 terkait dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan sumber dana dan metodologi yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat. Bahwa selain tidak melaksanakan sosialisasi kepada lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat, Komisi Pemilihan Umum juga tidak melaksanakan fungsi monitoring terhadap lembaga yang belum memasukkan laporan kegiatan pelaksanaan penghitungan cepat pada pemilihan umum tahun 2019. Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak menyampaikan surat secara tertulis kepada 22 lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat dalam pemilihan umum tahun 2019 yang belum memasukkan laporan sumber dana dan metodologi. 7.2 Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa bahwa pasal 449 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada ketentuan yang menegaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jejak pendapat tentang pemilu, serta penghitungan cepat hasil pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu lembaga diberi hak untuk melakukan kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu tahun 2019. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 449 ayat 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menegaskan pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Norma pasal 449 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum secara eksplisit meletakkan kewajiban kepada pelaksana kegiatan penghitungan cepat untuk mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum. Bahwa proses pendaftaran pelaksana kegiatan penghitungan cepat pada Komisi Pemilihan Umum tidak berdiri sendiri, melainkan secara umum terdapat tahapan-tahapan pendaftaran yang meliputi pengumuman pendaftaran, waktu pendaftaran, prosedur pendaftaran, dan syarat pendaftaran. Bahwa pengumuman pendaftaran pelaksana kegiatan penghitungan cepat kepada lembaga yang akan melaksanakan kegiatan penghitungan cepat pada pemilihan umum tahun 2019 merupakan salah satu tahapan yang wajib untuk dilakukan Komisi Pemilihan Umum sebagai bagian dari penerapan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf F Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana masuk dalam pasal 2 dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip terbuka. Asas terbuka menurut pasal 10 ayat 1 huruf F adalah asas yang melayani masyarakat untuk melakukan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemilihan pemerintah dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa prinsip keterbukaan sebagaimana amanat pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dikaitkan dengan pendaftaran lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat harus diwujudkan dalam tindakan konkret oleh Komisi Pemilihan Umum berupa penyampaian informasi berkenaan dengan waktu pendaftaran, prosedur dan syarat pendaftaran lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat kepada Komisi Pemilihan Umum. Bahwa terhadap tata cara, prosedur, dan syarat pendaftaran lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat diatur secara teknis oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dia tertuang dalam ketentuan pasal 450
Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam peraturan KPU. Mengacu pada ketentuan konsep norma di atas, menunjukkan selain menjalankan wewenang mengumumkan terhadap tata cara, prosedur, dan syarat pendaftaran terhadap pelaksana kegiatan pemilu cepat pada pemilihan umum tahun 2019 juga melekat wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas partisipasi masyarakat dalam wujud kegiatan penghitungan cepat. Bahwa dalam melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan kegiatan penghitungan cepat, bahwa dalam melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pelaksanaan kegiatan hitung cepat pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memasukkan dokumen pendaftaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang mengatur lembaga pelaksana penghitungan cepat hasil pemilu sebagaimana pada ayat 1 wajib mendaftar KPU dengan menyerahkan dokumen meliputi dianggap dibacakan bahwa bahwa lembaga pelaksana penghitungan cepat yang telah melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat berjumlah 37 lembaga 1 sampai 37 dianggap dibacakan bahwa menurut pasal 449 ayat 4 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana serta metodologi yang digunakan dan hasil penghitungan cepat yang dilakukan yang bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu. Berdasarkan ketentuan ini, lembaga yang diberi hak melakukan kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu tahun 2019 dibebani kewajiban hukum untuk menyampaikan laporan mengenai sumber dana berupa pembiayaan serta metodologi yang digunakan dalam kegiatan dimaksud. Bahwa setelah melakukan kegiatan penghitungan cepat, setiap lembaga diwajibkan untuk melaporkan sumber dana, metodologi yang digunakan kepada KPU sebagaimana pula diatur dalam pasal 29 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2015 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Bahwa penyampaian laporan sumber dana serta metodologi yang digunakan oleh lembaga yang melakukan penghitungan cepat hasil pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum dilakukan paling lambat 15 hari setelah penghitungan cepat hasil pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 30 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2015 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat yang menegaskan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei, jajak pendapat, dan atau penghitungan cepat hasil pemilu. Bahwa mencermati ketentuan pasal 449 ayat 4 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selain mengatur wewenang untuk menerima pelaporan sumber dana, metodologi yang digunakan oleh lembaga yang melakukan kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum secara implisit diberikan kewajiban untuk mengingatkan atau menyampaikan kepada lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat untuk memasukkan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan dalam kegiatan penghitungan cepat paling lama 15 hari setelah ditemukan hasil survei, jajak pendapat, dan atau penghitungan cepat hasil pemilu berakhir pada tanggal 2 Mei 2019. Bahwa sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 terdapat 22 lembaga yang melakukan penghitungan cepat dalam pemilihan umum tahun 2019 belum memasukkan laporan ke Komisi Pemilihan Umum, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Radio Indonesia, 2. Penelitian dan Pengembangan Kompas, 3. Indeks Start Konsultan Indonesia, 4. Jaringan Suara Indonesia, 5. Populi Center, 6. Sirus Network, 7. Media Survei Nasional, 8. Indodata, 9. Celebes Research Center, 10. Roda 3 Konsultan, 11. Indomatrix, 12. Puskaptis, 13. Pusat Riset Indonesia, 14. PT Data RSI, 15. Center for Strategic and International Studies, 16. Foxpol Center Research and Consultant, 17. Fixpol Media Polling Indonesia, 18. Sirus Surveyor Group, 19. Arus Survei Indonesia, 20. Formark Indonesia, 21. PT Parameter Konsultindo, dan 22. Lembaga Real Count Nusantara.
bahwa lembaga yang melakukan kegiatan pemerintahan cepat yang sudah menyampaikan laporan Komisi Pemilihan Umum tetapi dilakukan setelah tanggal 2 Mei 2019 yaitu 1. Carta Politika Indonesia, 2. Indobarometer, 3. Rekata Institut, 4. Lembaga Survei Kuadran, dan 5. Konsepindo Research and Consulting. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerima dan melegalisasi lembaga penghitungan cepat dalam melakukan kegiatan penghitungan cepat pada pemilihan umum tahun 2019 mempunyai kewenangan untuk memastikan lembaga menyampaikan laporan sumber dana metodologi yang digunakan sebagaimana amanat ketentuan pasal 449 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lembaga yang telah melakukan kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei, jajak pendapat, dan atau penghitungan cepat hasil pemilu. 3. Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum yang tidak menyurati secara resmi kepada lembaga penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 449 ayat 4 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 29 ayat 1 dan pasal 30 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2015 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Mengingat 1. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2011 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Mengadili. 1. Menyatakan KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat. 2. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengumumkan lembaga perhitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh 1. Abhan sebagai ketua, 2. Ratna D. Petalolo sebagai anggota, 3. Fritz Edward Siregar sebagai anggota, Muhammad Efudin sebagai anggota, Rahmat Bagja sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 14 bulan Mei tahun 2019 dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2019. Demikian telah kami bacakan putusan nomor 08. Dengan demikian, pemeriksaan laporan 07 dan 08 garing LP garing PP garing DM garing RI garing 0.00 garing 5 garing 2019 dengan ini kami nyatakan selesai dan ditutup. Majelis menekan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada para pihak untuk dapat mengambil salinan putusan. Terima kasih. Oke,